Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Saya dengar Bu Juman ingin melakukan praktik coaching. Iya, Pak. Ya, baik Bu ya. Sebelum kita melakukan praktik coaching, sebagai awal saya akan menunjukkan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Namun pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baik Bu, saya akan mengamati coach dan coachee nanti sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah percakapan sudah sesuai dengan anggota? Kemudian bagaimana coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon setiap pertanyaan dari coach. Jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain dari itu Bu, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan sebagai pembuka. Jadi yang pertama, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan seperti apa nantinya Bu? Itu Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu hadir penuh atau proses dalam kedua yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga itu mendengarkan dengan hati, Pak. Baik Bu. Kemudian yang kedua, bagian kompetensi yang spesifik yang ingin dikembangkan dalam proses coaching sebentar seperti apa? Saya lebih spesifik pada memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak, dan mendengarkan dengan hati, Pak. Baik Bu. Kemudian indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan nantinya Bu seperti apa? Yaitu tujuan dalam proses percakapan dengan menetapkan alur cerita, Pak. Baik Bu, semoga Bu Juman berhasil melaksanakan tugasnya. Selamat menjalankan tugas Bu. Iya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juwani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Sepertinya Bapak ingin menyampaikan suatu praktik ya, Pak? Ya betul Ibu. Saya akan menceritakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah Ibu. Baik Pak, saya akan menyediakan waktu 10 menit untuk menceritakan apa masalah Bapak. Begini Bu, saya melihat Bapak di sekolah tidak melaksanakan budaya positif yang sudah disepakati, di mana budaya positif itu tidak diterapkan lagi secara maksimal. Jadi Bapak melihat budaya positif di sekolah Bapak itu kurang diterapkan secara maksimal. Jadi apa yang membuat Bapak merasa seperti itu, Pak? Begini Ibu, saya melihat ada beberapa siswa yang terkadang tidak membersihkan kelasnya atau tidak melaksanakan tugas dengan baik dengan alasan datang kesiangan sehingga dia terlambat ke sekolah. Kemudian ada juga siswa yang masih membuang sampah di sembarang tempat, padahal di setiap kelas tempat sampah itu sudah disediakan. Jadi Bapak sudah merasa penerapan budaya positif itu kurang maksimal. Apakah Bapak pernah mencari tahu apa penyebab tersebut? Memang benar Ibu, hal tersebut masih sering terjadi di sekolah. Saya pernah mencari tahu, berbicara dengan wali kelas, kemudian guru BP serta teman-teman guru yang ada di sekolah, meminta pendapat dan minta saran bagaimana dengan siswa tersebut. Ternyata mereka juga menyadari bahwa siswa tersebut kurang menerapkan budaya positif yang sudah disepakati di sekolah. Bapak kan sudah tahu permasalahan bagaimana siswa itu seperti itu. Nah, kira-kira apa rencana Bapak supaya kejadian ini tidak terjadi lagi? Memang saya mempunyai rencana akan menyampaikan ke sekolah melalui pembina OSIS, Wakasek, kesiswaan, dan juga Bapak Ibu guru yang bertindak sebagai 7K, biar beliau mensosialisasikan atau menyampaikan kesepakatan sekolah yang dibuat secara intensif, misalnya melalui setiap upacara hari Senin, dan juga memberi tahu orang-orang yang ada di lingkungan tersebut.
Ya, ya Pak, luar biasa sekali Pak. Dan kapan akan dilaksanakan rencana ini Pak? Insya Allah akan segera menyampaikan kepada guru pada minggu depan apa yang diharapkan. Mudah-mudahan penerapan budaya positif di sekolah kami itu bisa terlaksana dengan baik, dan yang saya libatkan di sini Bu, semua stakeholder yang ada di sekolah kami. Baik Pak, bagus sekali Pak ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Nah, dari rencana yang Bapak sampaikan, kira-kira apa komitmen Bapak? Jadi begini Ibu, yang jadi komitmen yang saya inginkan itu pertama memberikan keteladanan dan selalu menerapkan budaya positif di sekolah kami dan seluruh warga yang ada di sekolah kami. Bagus sekali Pak. Terima kasih ya Pak atas waktu yang sudah diberikan. Dan kira-kira dari percakapan ini Bapak apa yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah percakapan pada hari ini saya merasa senang, lega bisa menceritakan permasalahan yang saya hadapi dengan Ibu tentang permasalahan yang ada di sekolah kami, dan saya juga merasa harus lebih memperhatikan terhadap perilaku atau karakter siswa yang ada di sekolah kami sehingga mereka itu Bu memberikan gambaran-gambaran budaya positif. Baik Pak, itu hal yang sangat luar biasa Pak. Sekali saya kira mungkin di lain waktu dan kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Jumaan, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, proses coaching yang saya lakukan tadi itu berjalan dengan baik Pak dan lancar. Alhamdulillah baiklah Bu. Setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Iya. Tadi dalam proses coaching yang sudah Ibu Jumaan lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu Jumaan capai itu bagaimana Bu? Ya Alhamdulillah Pak, proses coaching yang saya lakukan tadi mulai dari sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, selanjutnya mengidentifikasi masalah, kemudian menyatakan rencana dan tanggung jawab ya saya untuk mengatasi masalah-masalahnya Pak. Nah, luar biasa sekali ya Bu. Sudah baik Bu tadi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya amati sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan dan juga ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching serta tanggung jawab coaching. Juga ada tanggung jawab coaching itu. Baik Pak, indikator ketercapaian yang saya inginkan adalah coaching itu mengetahui solusi atas permasalahan yang saya alami Pak. Baik Bu, jadi nanti indikator ketercapaian yang coaching itu dapat menentukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu? Iya. Ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban yang Ibu utarakan kali ini. Untuk selanjutnya akan seperti biasa Ibu nanti melakukan coaching. Ibu melakukan coaching dengan teknis sebaik-baiknya nanti setelah proses coaching selesai. Mungkin saya akan berbincang-bincang lagi dengan Ibu ya. Iya baik Pak. Baik, Terima Bu. kasih Pak. Ya, sama-sama ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu. Bagaimana Ibu juga kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Oke Pak. Baik Pak. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama itu saya akan mendiskusikan tentang buku penilaian hari ini ya Pak ya. Saya akan mengamati coach dan coachee sesuai dengan alur tirta, yaitu percakapan sesuai dengan alur tirta, bagaimana cara coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan coachee, dan juga bagaimana coach menertibkan setiap pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa ya Pak, sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya itu kemitraan, keaktifan, dan memaksimalkan potensi pertanyaan. Yang pertanyaan pertama saya Pak itu potensi apa yang Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Yang pertama kompetensi yang saya akan kembangkan Ibu yaitu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, mendengarkan aktif. Iya, Pak. Oke. Pertanyaan kedua Pak, yaitu kompetensi yang sertifikat itu yang spesifik yang akan Bapak kembangkan. Yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Pak ya, kemudian pertanyaan yang terakhir Pak ya, indikator yang bagaimana Bapak inginkan dalam proses coaching ini Pak? Indikatornya ini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, karena jujur berat sekali permasalahan ini, sehingga saya ingin mendapatkan solusi dari proses coaching hari ini. Oke Pak, demikian dulu ya Pak ya pra observasi kita ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coach. Insya Allah mudah-mudahan Bapak bisa menerapkannya. Oke Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Iya. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah baik juga Pak. Dengar-dengar Bapak ada sesuatu yang ingin diceritakan atau mau disampaikan kepada saya. Itu Pak, ada sedikit menonjol dalam diri saya, dan penyebabnya sebenarnya Pak, kebetulan saya melihat ada rekan saya yang masih belum memanfaatkan alat-alat praktik yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah kami. Jadi begitu ya Pak. Jadi pembicaraan kita kali ini sangat singkat Pak ya. Apa yang Bapak harapkan setelah sesi coaching ini? Yang saya harapkan Pak, semoga setelah coaching ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Menurut Bapak, permasalahan Bapak yang diangkat tadi seperti apa? Belum begitu memaksimalkan alat-alat praktik Pak sebagai media pembelajaran. Padahal ini sudah ada di sekolah kami. Ya seperti itu Pak ya. Jadi seharusnya menurut saya harus sebenarnya guru itu memanfaatkan alat yang sudah disiapkan di sekolah. Jadi bagaimana dengan kedepannya Pak? Apa yang kira-kira Bapak akan lakukan? Rencana saya Pak, saya akan melakukan komunikasi terbuka pada rekan saya, terutama rekan semampu jurusan, tentang penggunaan alat tersebut Pak. Dalam melakukan itu Pak, adakah yang bisa saya bantu Pak? Dukungan Pak. Dukungan ya. Oke. Kira-kira kapan rencananya akan dilaksanakan Pak? Insya Allah Pak, kalau tidak ada halangan, saya rencananya akan menerapkan pekan depan, karena ini mengingat proses pembelajaran sudah mulai aktif di semester ganjil ini Pak. Jadi tahun ajaran baru ini Pak ya, Iya. akan menggunakan metode yang Bapak sudah lakukan tadi, akan penggunaan alat yang sepantasnya Pak. Iya. Baik ya Pak, kita sudah memasuki akhir percakapan Pak di titik ini. Apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Alhamdulillah Pak, saya sudah menemukan solusi yang saya harapkan, yaitu melakukan komunikasi terbuka dengan rekan saya, sehingga mereka pahami arti pentingnya penggunaan alat media sebagai media pembelajaran dalam kelas Pak. Oke, baik Pak, saya mengucapkan Pak terima kasih banyak sudah berbagi hari ini. Semoga rencana-rencana bisa terlaksana dengan baik Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu. Bagaimana Ibu juga kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Oke Pak. Baik Pak. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan menyajikan
mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama itu saya akan mendiskusikan tentang buku penilaian hari ini ya Pak ya. Saya akan mengamati coach dan coachee sesuai dengan alur kita, yaitu percakapan sesuai dengan alur kita, bagaimana cara coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan coachee, dan juga bagaimana coach menertibkan setiap pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa ya Pak, sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya itu kemitraan, keaktifan, dan memaksimalkan potensi pertanyaan. Yang pertanyaan pertama saya Pak itu potensi apa yang Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Yang pertama kompetensi yang saya akan kembangkan Ibu yaitu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga mendengarkan aktif. Pertanyaan kedua Pak yaitu kompetensi yang sertifikat itu yang spesifik yang akan Bapak kembangkan, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Pak ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak ya, indikator yang bagaimana Bapak inginkan dalam proses coaching ini Pak? Indikatornya ini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, karena jujur berat sekali permasalahan ini, sehingga saya ingin mendapatkan solusi dari proses coaching hari ini. Oke Pak, demikian dulu ya Pak ya pra observasi kita ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coach. Insya Allah mudah-mudahan Bapak bisa menerapkannya. Oke Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Sebelum kita melakukan sesi proses coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baik Pak ya, saya mengamati coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah percakapan sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon setiap pertanyaan dari coach. Jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Kompetensi yang saya kembangkan adalah kesadaran penuh, mendengar dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, pertanyaan kedua Pak, spesifikasi yang akan yang akan Bapak kembangkan. Saya akan mendengarkan dengan aktif, kemudian juga saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee Pak. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coachee bisa menunjukkan solusi dari permasalahannya dan bisa menunjukkan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Demikian dulu ya Pak pra observasinya. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachee ya Pak. Assalamualaikum Bu Jemaah, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah Pak, baik Pak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik juga Bu. Jangan dengar Bu Jemaah ada masalah, bisa diceritakan Bu. Iya Pak, betul Pak, ada masalah saya Pak. Begini Pak, masalah saya di sekolah saya itu Pak, kurangnya kolaborasi antar guru Pak. Kira-kira bagaimana apa menyebabkan hal tersebut Bu? Mungkin guru-guru yang di sekolah saya itu Pak mungkin super cuek mungkin Pak, begitu Pak, sehingga dia tidak bisa berbagi sama sesama rekan guru Pak. Jadi dari pembicaraan kita ini gimana, apa yang bagaimana harapkan?
Saya ingin harapkan ke dari Bapak setelah melakukan coaching ini Pak, saya ingin meningkatkan itu kolaborasi di sekolah saya Pak, sehingga kerjasama yang baik tercipta Pak. Menurut Budiman, kenapa bisa demikian? Mungkin di situ Pak, pendapat guru-guru di sekolah saya itu Pak, kolaborasinya itu kurang maksimal kepada guru Pak, kepada kami semuanya Pak. Gitu. Jadi itu salah satu faktornya Bu. Adakah faktor lain yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi? Ya mungkin di situ Pak, kepala sekolah saya mungkin Pak kurang mengungkapkan dalam satu di rapat saya Pak, itu mungkin kalau kita rapat pertemuan Pak dalam supervisi akademik mungkin Pak di situ Pak. Jadi kepala sekolah saya itu tidak menyampaikan kepada kami Pak hasilnya. Kira-kira Budiman punya rencana, kira-kira rencana apa yang bisa untuk mengatasi masalah hal ini? Rencana saya Pak itu mengadakan pertemuan antara guru dan kepala sekolah dan pengawas Pak, sehingga kolaborasi antar guru tercapai. Apakah ada rencana lain selain rencana tersebut? Ada Pak, saya ingin merencanakan itu melakukan kombel Pak di sekolah saya itu, sehingga kolaborasi berjalan dengan aktif. Baik, baik sekali ya. Jadi saya sangat tertarik dengan mengadakan kombel juga. Ya, Pak. Semoga apa yang Budiman rencanakan bisa berjalan dengan baik. Kira-kira siapa yang mau dilibatkan dalam hal ini? Saya akan melibatkan seluruh warga sekolah Pak, terutama kepala sekolah dan rekan-rekan Pak. Apa rencananya akan dilakukan? Insya Allah Pak, mungkin minggu depan ini karena menghadapi dalam tahun ajaran baru Pak, jadi saya akan rencanakan mungkin bulan depan. Semoga berhasil ya Bu. Iya. Ada yang lain yang bisa dikonsultasikan? Masih ada Pak, yang saya ingin konsultasikan itu bagaimana cara sehingga kolaborasi ini, tips yang saya inginkan dari Bapak, bagaimana sehingga kolaborasi ini berjalan dengan baik. Kalau saya sih komunikasi terbuka ya Bu. Ya. Begini Bu, apakah dari pembicaraan kita ini, bagaimana perasaan yang digunakan? Perasaan saya Pak sudah bagus Pak, sudah senang Pak, karena semua masalah saya, unek-unek saya Pak, saya ungkapkan kepada Bapak dan sudah mendapat solusinya. Terima kasih Budiman. Apakah ada yang perlu disampaikan? Saya rasa cukup Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Jadi Bapak sudah melakukan proses coaching ya? Ya, alhamdulillah Pak. Oke. Ya. Sebelum penutupan ya Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak terkait pasca observasi. Ya Pak. Pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dalam coaching tadi saya sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur. Sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali masalah-masalah yang dihadapi coach saya dan menemukan solusinya. Oke ya Pak, menurut saya sebagai observer tadi saya sudah melakukan, Bapak sudah melakukan coaching dengan baik, dengan alurnya sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bapak juga sudah berusaha menggali masalah-masalah coaching dan bisa menemukan solusi permasalahannya, dan juga coaching tadi sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah sesi coaching tadi selesai? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Pak, yaitu lebih mendalami lagi proses Tirta sehingga dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke, baik Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik, kemudian observasi kita hari-hari ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.